Shalom wanitanya Tuhan, hutang adalah janji. Seperti yang saya sampaikan di ibadah Women Online yang pertama, kategori wanita, bahwa saya akan menjabarkan setiap poin yang ada di dalamnya. Maka hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 malam, premier di YouTube PS Lanitan, maka saya akan mengupas wanita yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Karena itu setiap Anda yang belum menyaksikan ibadah Women Online yang pertama, Anda segera saksikan dengan judul kategori wanita. Karena yang tanggal 21 Mei 2021 ini adalah kelanjutannya. Setiap sesi pengajaran yang akan saya sampaikan sebulan sekali di minggu yang ketiga setiap hari Jumat, itu setiap pengajarannya akan membangun setiap wanita yang ada. Anda akan naik level demi level sehingga Anda menjadi wanita seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi saya ingatkan, 21 Mei 2021, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, premier di YouTube PS Lanitan. Beritahu teman Anda, kerabat saudara yang wanita, supaya mereka sama-sama dibangun di dalam Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda para wanita, saksikan Mawar Sharon Women dengan judul Wanita yang Menggerakkan Hati Tuhan, hari Jumat pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, premier di YouTube PS Lanitan. Jangan lupa untuk mengajak seluruh kerabat, teman dan keluarga Anda untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Anda di ibadah online kita hari ini. Saya mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Mawar Sharon. Connect Group adalah komunitas rohani, tempat di mana Anda tidak merasa sendiri, tempat di mana Anda bisa bertumbuh bersama-sama dengan keluarga seiman. Untuk mengetahui informasi seputar Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor yang Anda dapat baca di dalam layar kaca Anda. Untuk persembahan Anda bisa melakukannya melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda, lewat transfer ataupun QR Code. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel GMS Jatim Bali Nusa supaya Anda mendapatkan update informasi kegerakan Gereja Mawar Sharon Jatim Bali Nusa. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau berdoa untuk ibadah kita sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengar suara-Mu, untuk menghampiri Engkau Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang memberkati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, kami mengizinkan karya Roh Kudus. Sekalipun online hari ini kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Beracaralah di dalam hidup kami, beracaralah di dalam keluarga kami. Kami menghampiri Engkau dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami siap mengikuti ibadah online hari ini. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama naikkan syukur kita, come on.
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kok, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kata syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kata syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Say, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kata kasih, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Katakan Allah, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Yes. Mari beri sorak-sorai untuk Haleluya. Allah kita. Haleluya, yang percaya Tuhan Yesus dahsyat. Berikan kemuliaan dong yang meriah buat Yesus kita. Woo! Haleluya. Yeay. Terbaik dalamku, tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Come on, semuanya katakan. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sekali lagi yuk katakan. Yang terbaik dalamku, Yes, tinggal di dalam-Mu Tuhan. oh Yesus Tuhanku. Amin, amin. Kau berkuasa atas kami. Berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Katakan Yesus kita dahsyat. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan.
Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Kemenanganku. Bersama angkat tangan yuk, katakan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus kita hebat, saudara. Yes, amin. Yes, amin. Engkau sumber kemenangan kami. Oh, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan buat Yesus. Haleluya, haleluya, Tak haleluya. ada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada
perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. There's no one else like you, Jesus. You are so Sungguh Engkau layak terima setiap pujian dan sembah kami, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau Allah kami yang layak terima setiap sembah dan puji kami, Tuhan. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus. Bersama-sama katakan, Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari angkat tangan kita, katakan, kami sembah Kau saat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari bersama dengan lebih sungguh, lebih tinggi lagi dengan imanmu katakan, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Biara lama ilaka yara lama shikina matakana yara lama lama takana yara lama. Yara lama ya shanda takana yara lama ya shanda lama ya. Kina yara lama shanda takana yara lama lama yara lama ya shanda. Yara lama ya Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Engkau dengan hati yang haus dan lapar ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Kami menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Ora patakaya raba shikararaba. Ora patakara baya shikararaba. Kinarala patakana ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ingin menjamah setiap hati. Dia ingin menjamah setiap kehidupan. Dia ingin memulihkan setiap keadaan yang ada. Dia ingin berperkara atas kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Siapapun Anda, taruh kedua tanganmu di atas dada. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau
Engkau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, ya narala masuk ku sembah. Oh Yesus. Ku puji, ku muliakan nama. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah. Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan hadir. Tuhan berperkara bagi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Saatnya Kau berbicara bagi setiap kami. Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu itu yang membuat kami menjadi pribadi yang selalu diperbaharui. Kami menjadi pribadi yang kuat. Kami menjadi pribadi yang mengalami kemenangan di dalam setiap langkah kehidupan ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar firman Tuhan yang selalu menjadi hal yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa kepada seluruh jemaat. Senang sekali juga hari ini juga bisa melayani. Setiap kita hari ini ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan juga mengasihi dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat. Amin ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan. Saya berikan judul khotbah, hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman yang seperti apa yang Tuhan mau. Dan ada banyak pelajaran juga yang Tuhan juga ingin kita sama-sama. Kita bisa menghindari dan kita bisa menang atas setiap pencobaan, atas setiap goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Buka bersama dengan saya di dalam kitab Matius di pasal yang ke-26. Matius di pasal yang ke-26, di ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius di pasal yang ke-26, di ayat yang ke-30 sampai dengan ayat ke-35. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Anda. Di ayat ke-30 firman Tuhan katakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya,
Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu perikop yang ditulis dan memberitahukan kepada kita ada satu masa di mana semua murid-murid Yesus itu mengalami yang namanya goncangan iman. Ada banyak pencobaan yang sudah dilalui oleh semua murid-murid Yesus. Dari satu pencobaan kepada pencobaan yang lain, dari satu permasalahan kepada permasalahan yang lain. Dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain. Tapi momen ini adalah momen yang paling, saya katakan momen yang paling sakral. Momen yang paling utama. Momen di mana semua murid Yesus dan para pengikutnya itu pergi tercerai-berai meninggalkan Yesus. Ada satu pertanyaan ketika saya membaca ayat ini. Kenapa semua murid-murid Yesus itu meninggalkan? Bukankah sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah mengalami begitu banyak rintangan yang terjadi? Tapi kenapa di dalam satu momen ini mereka tercerai-berai? Kita akan belajar dari setiap kejadian yang ada. Di ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saya berhenti terlebih dahulu sampai di perkataan tersebut. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ternyata Yesus sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada para muridnya bahwa malam ini semua muridnya akan tergoncang imannya. Tidak ada satu orang pun, demikian juga kita sebagai orang percaya, yang bisa berkata dengan sombongnya, aku tidak akan meninggalkan Yesus. Kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini, itu bisa membuat kita mundur dari Tuhan. Ada banyak alasan juga kita meninggalkan Tuhan. Bukan hanya permasalahan pribadi, terkadang permasalahan orang lain, keluarga, saudara, teman, bisa membuat kita pun juga kecewa kepada Tuhan. Dan ujungnya kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, bahwa malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ketika saya merenungkan ayat ini, perkataan ini, ternyata setiap goncangan iman itu tidak terjadi tiba-tiba. Yesus selalu memberikan sebuah peringatan terlebih dahulu kepada kita. Demikian juga apa yang terjadi hari-hari ini. Ketika pandemi terjadi, ketika sesuatu hal banyak berubah. Bukan itu terjadi secara tiba-tiba. Selalu ada peringatan demi peringatan. Tetapi manusia mengabaikan setiap peringatan yang ada. Demikian juga para murid. Ketika di momen di masa tersebut, waktu Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa malam ini juga kamu semua akan tergoncang imanmu. Ada sebuah peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Dan peringatan ini tidak disertai dengan sikap yang tepat. Saya mau mengajak kita semua pada hari ini, kita belajar untuk kehidupan kita yang terjadi akan datang. Setiap peringatan yang itu tiba, yang itu sampai di dalam kehidupan kita. Alangkah lebih baiknya kita memberikan sikap yang tepat. Sikap yang tepat yang seperti apa? Seandainya para murid-murid ini memperhatikan dengan sungguh akan pernyataan atau perkataan yang Yesus sampaikan kepada mereka. Saya percaya mereka tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Mereka tidak akan kembali kepada kehidupannya yang lama. Mereka akan tetap setia mengikut Yesus.
Mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri proses penderitaan sampai kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Itu akan mereka lihat, mereka akan selalu ada di sana dan mereka akan memberikan kekuatan. Mereka memberikan support kepada Yesus. Tetapi hal itu tidak terjadi. Tuhan mau setiap kita untuk selalu memberikan sikap yang tepat, sikap yang baik, memberikan perhatian atas setiap perkataan, atas setiap peringatan, atas setiap tuntunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjagai setiap langkah kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Anda baca dengan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam perikop-perikop yang sebelumnya, Yesus itu baru saja membukakan pengkhianatan. Yudas, dia menyampaikan kepada semua murid bahwa akan ada satu murid yang akan mengkhianati. Yesus membuka itu semua dengan satu tujuan. Yesus mengatakan supaya setiap murid-murid yang lainnya itu waspada dan berjaga-jaga. Mungkin yang mengkhianati hanya satu orang, yaitu Yudas. Tapi seluruh murid yang lain, mereka akan meninggalkan Yesus. Yesus katakan ini kepada mereka dengan tujuan supaya mereka itu waspada, supaya mereka itu berjaga-jaga. Ternyata hasilnya sama. Semua murid pergi meninggalkan Yesus. Pelajaran apa yang kedua yang bisa kita juga dapatkan dari perkataan, dari peringatan yang Yesus sampaikan ini? Yang kedua adalah kita harus bersiap menghadapi pencobaan yang datangnya itu tiba-tiba. Yang mungkin pencobaan tersebut bisa memuncak dalam waktu yang teramat singkat. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bisa seketika dan itu bisa di dalam posisi memuncak dalam waktu yang teramat singkat. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ketika mereka memiliki sikap yang tepat, yaitu sikap yang waspada dan berjaga-jaga, maka setiap goncangan, setiap pencobaan yang terjadi tidak akan pernah bisa membuat murid-muridnya itu jatuh. Hal ini juga yang Tuhan mau kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencobaan yang datang seharusnya itu tidak membuat kita semakin lemah. Tapi pencobaan yang datang seharusnya membuat kita itu semakin lebih kuat. Semakin lebih mengandalkan Tuhan. Semakin lebih melekat kepada Tuhan. Semakin lebih mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semakin kita banyak berdoa, semakin banyak kita itu bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Apa yang harus aku berikan ya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Dan itu tidak dilakukan oleh murid-murid. Mereka lupa bahwa di dalam hidup mereka ada pribadi yang selalu setia, yang selalu menolong, yang selalu menyertai, dan selalu membukakan jalan atas setiap kesulitan yang terjadi. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi yang terus melekat. Kita menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita lakukan hal itu, saya percaya pencobaan apapun, seberat apapun, sesulit apapun, sekalipun itu datang tiba-tiba, tidak akan pernah membuat kaki kita goyah atau gentar. Tapi membuat kita akan semakin kuat. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan yang sanggup menyelesaikan, yang sanggup membuat kita menang melalui setiap badai yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Kalau saya boleh kategorikan ada 3. Secara garis besar, secara umum. Goncangan iman terjadi. Yang pertama, karena kesalahan, sikap dan pilihan kita.
Ternyata kesalahan kita di dalam mengambil sikap dan pilihan itu bisa menyebabkan terjadi goncangan iman. Oleh sebab itu, ketika ada banyak pilihan terjadi yang harus kita pilih, ambillah pilihan yang terbaik. Jangan kita mengambil pilihan yang salah, karena itu akan membuat Anda dan saya mengalami goncangan iman. Saya teringat akan satu ayat di dalam kitab Korintus, di mana orang itu akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Ketika kita salah di dalam mengambil setiap keputusan, di dalam setiap pilihan yang ada, Tuhan itu kasih. Yesus itu mengasihi, dia pasti akan tolong kita. Tapi kita akan diselamatkan seperti dari dalam api. Kita harus mengalami yang namanya kesakitan. Bahkan ada keadaan yang berubah secara drastis. Ada perubahan yang begitu signifikan terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini yang Tuhan mau kita bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, apa yang bisa menyebabkan goncangan iman? Yang kedua, karena roh jahat. Ternyata roh jahat bisa membuat manusia itu mengalami goncangan iman. Tapi kita percaya oleh darah Kristus, setiap serangan yang roh jahat lakukan kepada orang percaya, itu tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena mengalami tutup bungkus dari kuasa darah Yesus Kristus. Tapi ada banyak kejadian yang saya pernah lihat, orang-orang terdekat, mereka yang di luar Tuhan, mereka mengalami banyak goncangan iman. Mereka mengalami banyak himpitan tekanan yang begitu rupa. Karena tidak ada yang menjaga kehidupan mereka. Bersyukur kalau hari ini Anda dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengalami Kristus, yang mengenal Kristus, yang berjumpa dengan Kristus, kita mengalami tutup bungkus dengan kuasa darahnya. Yang ketiga, goncangan iman terjadi bisa karena apa? Karena seizin Tuhan. Sama di ayat 31 ini, ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa malam ini kamu semua akan mengalami goncangan iman karena aku, dikatakan seperti itu. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita mengerti. Tapi Tuhan itu izinkan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu akan menjadi satu perjalanan iman yang kuat. Karena itu adalah satu bagian dari rencana Allah. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Ada banyak goncangan iman terjadi karena kita mengikut Yesus. Ada banyak goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus izinkan itu terjadi. Supaya Anda dan saya menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan. Semakin kuat. Masalah boleh terjadi. Kesulitan boleh terjadi. Tapi cara kita menghadapinya berbeda dari satu kejadian demi kejadian yang lain. Kita akan semakin lebih kuat. Kita akan semakin lebih dewasa. Kita akan menjadi semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya merasa ada banyak orang hari-hari ini mengalami banyak goncangan imannya. Karena itu ada rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Menanglah atas setiap pencobaan yang kau alami. Menanglah terhadap setiap goncangan yang kau alami. Tuhan izinkan itu. Supaya imanmu semakin kuat. Dan itu akan menjadi satu kesaksian yang akan banyak membangkitkan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari hari ini kita memiliki sikap dan pilihan yang berbeda. Goncangan mau mungkin malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini, anytime, kapanpun itu datang. Kita menjadi seorang pribadi yang selalu siap. Siap untuk menghadapinya. Amin. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Siapapun Anda, ketika kau datang kepada Tuhan, dan ketika hatimu benar,
ketika kau menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Setiap kesulitan goncangan itu bisa kau hadapi dengan kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Di ayat yang ke-32 dikatakan seperti ini. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Wow, haleluya. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Bukan hanya perkataan yang sia-sia, tapi adalah perkataan yang hidup. Yesus sedang menubuatkan, Yesus sedang menyatakan kepada seluruh muridnya bahwa benar kamu akan mengalami goncangan iman, tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata akan tetapi itu adalah solusi, itu adalah jalan keluar. Supaya setiap kita, dimanapun Anda berada, di dalam setiap permasalahan problema yang kau alami, selalu ada yang namanya jalan keluar. Selalu ada yang namanya solusi. Tidak ada satu permasalahan di muka bumi ini yang tidak ada yang namanya jalan keluar. Tuhan sediakan. Bahkan terhadap perihal yang dihadapi oleh seluruh murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada mereka, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ada apa di Galilea? Kenapa Yesus harus berjumpa dengan murid-muridnya setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia mendahului murid-muridnya dan menantikan mereka di Galilea. Ada apa di Galilea? Nanti saya akan sampaikan, saya akan tunjukkan, saya akan beritahukan kepada Anda semuanya. Di Galilea ada sebuah pesan ilahi untuk setiap kita. Selalu ada kemuliaan di balik salib. Selalu ada kemenangan atas setiap badai yang kita hadapi. Itu janji Yesus, itu janji Tuhan untuk setiap kita. Yesus memberikan kepada mereka, kepada para murid-muridnya keyakinan bahwa akan ada satu pertemuan yang indah setelah badai tersebut berlalu. Sesudah Yesus bangkit, Yesus mendahului mereka. Ada satu impresi yang Tuhan kasih kepada saya. Sekalipun kita akan meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun Anda meninggalkan Yesus, Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda. Meskipun kita mengalami kejatuhan yang begitu dalam, Yesus tetap akan menjaga kita. Sehingga kita tidak akan jatuh lagi di tempat yang sama. Wow. Satu janji Tuhan, satu pernyataan, satu perkataan yang Yesus sampaikan kepada kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia tidak pernah membuat Anda jatuh di tempat yang sama. Kalau seseorang jatuh di titik yang sama, itu karena kecerobohannya dia sendiri. Tapi satu kali orang mengalami kejatuhan, dia mengalami ketakutan begitu rupa. Dan ketika dia ingat kepada Yesus, bahwa Yesus ada di dalam kehidupannya, orang itu tidak akan pernah jatuh di tempat yang sama lagi. Karena dia belajar, karena dia tahu bahwa tempat itu bukan menjadi tempat di mana dia harus bertinggal diam. Tapi dia harus melangkah, dia harus berjalan terus di dalam setiap kehendak dan keinginan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar, kita sadari, kita pahami, dan kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Apa yang menjadi jaminan? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Dikatakan di ayat ke-32 yang pertama. Akan tetapi sesudah aku bangkit. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kehidupan dan kemenangan bagi setiap orang percaya. Benar, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga.
supaya ada kehidupan dan ada pelangi sehabis hujan. Permasalahan apapun hari ini, hanya kau katakan kepada Yesus, di bawah kaki salib Yesus. Kau boleh katakan dengan hati yang hancur. Semuanya boleh kau curahkan. Dan ketika Yesus bangkit, setiap kemenangan demi kemenangan, Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, katakan amin. Tuhan kerjakan. Yesus berikan jaminan kebangkitannya adalah kehidupan bagi setiap orang percaya. Di ayat yang ke-33, oh haleluya. Akan tetapi sesudah aku, di ayat ke-33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kita akan belajar dari satu pernyataan yang Petrus sampaikan. Sebenarnya Petrus ini adalah seorang murid yang sangat percaya diri. Dan dia itu murid yang berani mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya. Ada baiknya kita belajar dari karakter Petrus ini. Dia tidak menutupi segala sesuatu. Apa yang dia rasakan itu yang disampaikan. Dan Tuhan mengasihi. Tuhan suka dengan karakter itu. Tetapi ada sebuah hal yang kita belajar dari pernyataan Petrus ini, ternyata ada satu motivasi atau ada satu kesombongan, ada satu kelemahan yang ada di dalam diri Petrus. Saya catat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jika janji yang diungkapkan atau diucapkan Petrus itu dibuat dengan kerendahan hati dan penuh ketergantungan terhadap anugerah Tuhan, maka itu akan menjadi pernyataan iman yang luar biasa. Seandainya Petrus ini bisa menempatkan atas setiap pernyataannya dengan sikap yang benar, maka itu akan menjadi pernyataan iman yang luar biasa. Sayangnya, Petrus tidak memiliki sikap tersebut. Tapi dengan kesombongan. Justru itu adalah kelemahannya. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang menganggap dirinya lebih siap. Dia lebih kuat. Dia berkata bahwa tidak mungkin Tuhan, aku akan meninggalkan engkau. Justru itu adalah kejatuhan pertama. Justru pintu kejatuhannya itu sudah terbuka lebar. Dan orang tersebut sudah jatuh. Terhadap pernyataan Petrus ini saya menemukan ada 3 hal yang bisa kita coba evaluasi. Jikalau ini ada dan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama dari pernyataan Petrus ini, di mana Petrus mengatakan bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yang pertama, pelajaran apa dari pernyataan Petrus ini? Orang-orang yang hebat cenderung memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Orang-orang yang hebat cenderung memiliki kepercayaan diri yang berlebihan mengenai kekuatan dan keteguhan mereka. Tidak ada yang salah dengan yang namanya orang hebat. Tapi orang hebat ini, jika terlalu overconfident, maka kepercayaan dirinya yang berlebihan itu adalah kejatuhannya. Kita harus menjadi orang yang confident. Kita harus menjadi orang yang percaya diri. Gambar diri kita kan sudah diperbaharui oleh Kristus Yesus. Tapi kita tidak boleh lupa. Jangan merasa bahwa engkau lebih kuat daripada orang lain. Engkau menganggap yang lain itu lebih rendah, lebih lemah. Lebih tidak memiliki kekuatan seperti kita. Ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, itulah kejatuhan kita. Kita harus melihat segala sesuatu. Setiap pribadi dengan pribadi satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menghargai.
Kita harus saling mencintai. Kita harus saling mengasihi. Tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di hadapan Allah. Semua sama di hadapan Kristus. Terhadap satu nyawa pun, Kristus juga mati di atas kayu salib. Itu yang Tuhan ingin mau. Kita menjadi orang hebat yang bisa menempatkan diri. Orang hebat yang tidak merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Yang kedua, dari pernyataan Petrus ini, belajar apa? Mereka yang mengandalkan diri sendiri, mereka akan segera jatuh. Lebih buruk dan lebih cepat daripada yang lain. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi andalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap perbuatanmu, di dalam segala hal. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kecenderungan orang yang hebat, kecenderungan orang yang merasa dia bisa dan mampu, dia mengandalkan kekuatannya. Dan ini yang Tuhan tidak berkenan. Justru orang yang bisa menempatkan bahwa Tuhan adalah pemilik di dalam segala langkah kehidupannya. Orang itu akan mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Tapi seseorang yang melihat bahwa aku bisa, karena aku mampu, karena aku pernah lalui, karena aku sudah belajar dan lain sebagainya. Dan dia melalaikan satu bagian, dasarnya harus Tuhan. Dia lalai di hal itu. Maka dia akan menjadi orang pertama yang jatuh. Dan kejatuhan itu lebih cepat dan lebih dalam. Dan lebih sakit Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal kedua ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi andalkan Tuhan di dalam segala hal. Petrus ketika menyampaikan ini, dengan sombongnya, dia menggunakan kekuatannya. Iman yang salah adalah iman berdasarkan kekuatannya. Iman yang tepat adalah iman berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Yesus hanya satu-satunya yang boleh kita jadikan kemuliaan. Kita bermegah harus di dalam Kristus Yesus. Jangan bermegah atas diri kita sendiri. Amin. Yang ketiga, pelajaran apa dari pernyataan Petrus ini? Yang ketiga, mereka yang terlalu yakin justru ada dalam bahaya. Iblis itu sangat giat menggoda orang-orang seperti itu. Mereka terlalu mengandalkan diri mereka sendiri dan Allah membiarkan mereka sendirian supaya mereka itu merendahkan hati. Ternyata keyakinan yang tidak pada tempatnya itu juga salah. Keyakinan kita pun juga harus berada pada dasar yang tepat. Yaitu kepada Yesus. Mungkin hari-hari ini kita bisa evaluasi apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan. Apakah karena kesalahan kita di dalam kita menempatkan diri? Petrus di dalam hal ini, Yesus berkata di ayat ke-34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Satu jawaban dari Yesus terhadap orang yang sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya bisa, tanpa menyertakan Tuhan di dalamnya. Jawaban ini akan dinyatakan kepada kita. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kita semua yang akan mengalami pengkhianatan seperti Petrus. Pengkhianatan Petrus ini memberikan sebuah pelajaran yang tidak pernah dilupakan oleh Petrus sepanjang hidupnya. Ada hati yang penyesalan yang begitu dalam. Tapi itu sudah terjadi. Sekalipun itu terjadi, Tuhan tetap membuka jalan bagi setiap kita. Dia buka tangannya untuk setiap kita
bisa datang kembali kepada Dia. Tuhan itu ahli di dalam memulihkan keadaan seseorang. Seburuk apapun keadaanmu, semenyesal apapun keadaanmu, ketika kau datang kepada Tuhan, Dia sanggup pulihkan engkau. Dia sanggup pulihkan Anda. Dia sanggup pulihkan setiap keadaan kita. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Hari ini Tuhan mau buka hatimu, kembali kepada Dia. Akui setiap dosa dan kesalahan. Akui setiap kesombonganmu. Biar tangan yang berlubang paku itu yang memulihkan setiap keadaan kita. Saya rasakan Tuhan menjamah setiap hati-hati yang ada. Setiap kehidupan yang ada Tuhan jamah. Dan Tuhan berperkara, Tuhan bekerja saat ini juga. Tuhan pulihkan setiap Anda. Jesus love you. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Rapas Shikara. Di ayat ke-35. Haleluya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua murid yang lain berkata demikian juga. Kekerasan hati Petrus masih berlanjut. Dampaknya Bapak Ibu Saudara, kekerasan hati Petrus ini berdampak. Buka bersama dengan saya di dalam Matius 28. Matius 28 di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Di ayat ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Di ayat ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, yaitu murid-muridnya, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dari ayat-ayat yang kita baca di perikop ini kita belajar, kita tahu Bapak Ibu Saudara, kedegilan kekerasan hati Petrus membuat Petrus dan murid-murid yang lain itu tidak ada di dalam setiap proses penyalipan, kematian, bahkan di dalam setiap proses kebangkitan Yesus. Mereka murid-murid gak ada di sana. Hanya Maria dan Maria-Maria yang lain yang datang ke kubur Yesus untuk melihat. Sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Anda perhatikan. Dari malaikat menyampaikan kepada para perempuan tersebut. Yang kedua, Yesus sendiri menjumpai para perempuan tersebut. Hanya untuk satu tujuan. Mengatakan, segeralah engkau pergi dan beritahukanlah kepada murid-murid, kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka segera pergi ke Galilea. Orang yang tidak memperhatikan atas setiap perkataan dari Tuhan, orang itu pasti akan mengabaikan pesan yang sesungguhnya. Dan hari ini saya katakan, setiap pencobaan, goncangan apapun yang hari ini kita alami, mungkin kita mengabaikan setiap perkataan yang pernah Yesus sampaikan.
Kita mengabaikan setiap firman kebenaran. Kita mengabaikan setiap kebenaran-kebenaran yang hari-hari ini. Yang mungkin hari-hari yang lampau kita sudah mendengar, tapi kita mengabaikannya. Sehingga kita terus berdiam diri. Sehingga kita terus berada di dalam kuasa kegoncangan tersebut. Dan kita tidak mengalami yang namanya kebangkitan Yesus. Kita tidak mengalami namanya kemenangan Yesus. Karena kita mengabaikan. Ada perkataan-perkataan Yesus. Ada pernyataan-pernyataan Yesus. Ada peringatan-peringatan Yesus. Ada prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Yang kita lupa. Yesus sedang menuntun Anda dan saya. Untuk segera pergi ke Galilea. Ada apa di Galilea? Di ayat yang ke-16, Matius 28 di ayat ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata di ayat ke-18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Galilea. Anda bisa catat yang pertama di Galilea adalah tempat di mana kita diteguhkan kembali akan panggilan kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap murid-muridnya. Mereka dari penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Justru di dalam setiap problema, pencobaan, goncangan yang terjadi. Ketika kita menyadari panggilan kita di hadapan Tuhan. Yaitu penjala manusia. Bukan kita yang akan berperang dengan goncangan tersebut. Tapi Allah sendiri yang akan berperkara buat setiap kita. Galilea. Tuhan mengingatkan. Tuhan meneguhkan kembali panggilannya. Jangan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Jangan kembali kepada jalan-jalanmu yang lama. Jangan kembali kepada kehidupanmu yang kelam. Tapi ingatlah akan satu perjumpaan. Engkau mengalami aku secara pribadi, kata Tuhan. Ingatlah akan hal itu. Ingatlah akan kasih-Mu yang semula. Engkau bukan lagi milik kegelapan, tapi engkau adalah milik terang yang ajaib. Wow, Tuhan berperkara buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ada apa di Galilea? Dikatakan Yesus memberikan kuasa. Ada kuasa, ada otoritas, ada hikmat yang diberikan. Setiap kesulitan selalu ada otoritas yang disertakan Tuhan kepada setiap orang percaya. Supaya ketika kita mengaktifkan otoritas tersebut, goncangan itu akan segera berlalu di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di Galilea membuat pembaharuan. Ke-11 murid dan pengikut yang lain, setelah ada di Galilea, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Sampai pada hari kematian mereka, satu persatu, mereka tidak pernah meninggalkan Yesus lagi. Mereka selalu setia mengikut Yesus. Mereka selalu ada di dalam setiap kegerakan, di dalam setiap pemakaian, di dalam segala hal yang Yesus kerjakan. Yang Yesus percayakan, mereka selalu ada di sana. Anda dan saya harus segera berangkat ke Galilea. Di Galilea akan mengubahkan kehidupan kita. Di Galilea akan membuat hidup Anda dan saya tidak pernah sama lagi. Di Galilea
hidup kita akan menjadi partner Tuhan. Bukan hanya hikmat, bukan hanya kuasa, bukan hanya otoritas. Tapi kita akan mengalami pemakaian Tuhan di dalam segala. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, dan 3 kali juga Yesus berusaha menyampaikan jalan keluar kepada setiap murid-muridnya. 3 kali Yesus berusaha. Perhatikan kata 3 kali Yesus berusaha. Dengan berbagai caranya yang ajaib. Melalui para malaikat, menyampaikan kepada para perempuan. Yesus sendiri juga harus menampakkan diri. Dan pada yang akhir yang ketiga, para perempuan itu menyampaikan kepada murid-murid. Dan para murid-murid berjalan menuju ke Galilea. Ada satu tindakan, langkah iman yang harus kita lakukan. Yang pertama, ingatlah atas setiap perkataan Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Baik dalam masa suka ataupun duka. Di gunung ataupun di lembah, Yesus selalu ada di sana. Ingatlah akan perkataan Yesus. Apa yang Tuhan pernah sampaikan kepada Anda. Apa yang pernah Roh Kudus sampaikan kepada kita. Apa yang firman Tuhan pernah nyatakan kepada Anda. Ingatlah akan itu. Yang kedua, perlu langkah untuk kita masuk ke tempat yang Tuhan inginkan. Datanglah ke tempat yang Tuhan inginkan di Galilea. Berbicara tentang penggembalaan. Berbicara di mana ada saudara-saudara iman seiman yang lain. Yang menguatkan Anda. Yang berdoa untuk Anda. Yang menyertai setiap kehidupan kita. Datang ke tempat itu. Supaya di Galilea, di tempat penggembalaan tersebut. Hidupmu tidak pernah sama lagi. Anda yang sudah undur. Tuhan menginginkan kita melangkah ke sana. Bukan hanya perkataan, tapi ada perbuatan. Perlu kesepakatan. Kita sepakat lagi dengan Tuhan. Kita sepakat lagi dengan Tuhan. Oh rabatakaya. Sikita batakaya. Punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa.
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dimanapun Anda berada, Tuhan berkata untuk kita bersepakat dengan Dia. Ambil satu langkah untuk kita bersepakat dengan Tuhan. Maka keadaan kita dari setiap kesulitan tantangan yang terjadi, Tuhan menyediakan kemenangan. Tuhan menyediakan satu pemulihan. Tuhan menyediakan satu kehidupan yang baru. Dan Tuhan ingin itu dinyatakan kepada Anda semua. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Kau mengalami setiap kesulitan. Kau mengalami setiap goncangan pencobaan yang begitu rupa. Yesus mengasihimu. Dia ingin pulihkan Anda. Dia ingin pulihkan Anda. Angkat tanganmu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap kehidupan. Jamah setiap pribadi. Setiap tangan yang terangkat. Dimanapun mereka berada Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, ketika Engkau bangkit, maka Tuhan akan mendahului kami semua ke Galilea. Demikian juga Tuhan, setiap kebangkitan untuk membawa kehidupan, kemenangan, membawa setiap damai sejahtera, membawa setiap sukacita, membawa setiap kehidupan mengalami yang namanya kehidupan yang baru. Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap jemaat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pulihkan mereka. I pray, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah mereka. Tuhan memulihkan mereka. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Mereka akan menjadi pribadi yang setia. Mereka akan menjadi pribadi yang akan dipakai Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi yang akan sungguh-sungguh membawa setiap kesaksian demi kesaksian. Dan itu akan memenangkan setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk mereka ya Tuhan. Karena untuk hal itulah Tuhan, Engkau akan membawa mereka hidup di dalam setiap kemenangan demi kemenangan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bangkit di dalam nama Yesus. Menang di dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Yesus. Terimalah setiap kemenangan ini di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi, kehidupan terjadi. Segala keadaan dari keterpurukan kembali kepada kehidupan yang semula. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Bangkit di dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Menggenapi imanku percaya kuasanya. Ku terima sekarang Aku punya, katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang
ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Materaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar sungguh membuat kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda. Semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Atas setiap perjalanan, setiap pencobaan, tantangan apapun yang sedang terjadi. Membawa kami semakin dewasa. Hidup kami, iman kami akan terus bersepakat dengan Tuhan. Dan kami tahu ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus yang meneguhkan setiap iman dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan, yang hidup dan kudus. Karena itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan otoritas-Mu. Kami akan menjadi murid-murid yang terus senantiasa setia sampai kepada Maranatha Tuhan hadir. Tuhan akan membawa kami kepada kemuliaan dan kekekalan sampai selama. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.